Halo semua, perkenalkan lagi, gue Fadlur Rahman Torik Musyafa, mahasiswa Teknik Komputer Angkatan 2019 dari Universitas Indonesia dengan nomor NPM 1906381722. Dan kali ini di video ini gue bakal ngebawain materi terkait tentang Cisco Packet Tracer, di mana kita bisa mensimulasikan suatu jaringan komputer di suatu aplikasi yang disebut dengan Packet Tracer. Yuk langsung ke workbench-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di aplikasi paket tracernya. Di sini gua juga sudah bikin semacam topologi jaringan yang sederhana dan ada beberapa device yang ada di paket tracer ini. Seperti di sini ada router, kemudian ada switch, ada access point, ada beberapa hub juga dan juga ada beberapa end device seperti server, kemudian ada personal computer, kemudian ada laptop dan lain-lainnya. Dan masing-masing dari device tersebut juga sudah memiliki namanya masing-masing dan sudah dikonfigurasikan seperti router dan juga switch ini. Ada Shield, kemudian ada Amerika, Europe, dan New York misalkan. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan juga, sudah ada koneksi-koneksi antar device tersebut yang membentuk sebuah topologi. Mulai dari menggunakan kabel copper wire yang seperti biasanya, kemudian di sini ada kabel serial untuk menghubungkan antar switch, kemudian ada jaringan wireless juga antara access point dan juga laptop Iron Man ini begitu. Nah, kalau misalkan di paket tracer, gimana sih cara kita menguji coba jaringan itu? Bagaimana cara mendeliver suatu message? Bagaimana cara menyampaikan suatu message dari satu device ke device lainnya? Ada suatu fitur dalam paket tracer itu yang disebut dengan Add Simple PDU. Nah, Add Simple PDU, PDU ini adalah singkatan dari Protocol Data Unit. Itu adalah semacam pecahan informasi yang sangat simpel, sangat sederhana, dan itu bisa digunakan untuk menguji coba jaringan dari suatu ujung ke ujung lainnya begitu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan video ini begitu? Misalkan untuk satu kasus ya, kita buka dulu ke tab simulation di sini. Nanti bakal muncul tab seperti ini, tampilan seperti ini. Ini kita bawa keluar terlebih dahulu supaya lebih mudah. Oke, hal yang pertama yang harus diperhatikan buat teman-teman semua, barangkali ada yang ingin mencoba, itu kita harus perhatikan dulu filter apa yang berada di bawah sini. Nah, pastikan yang tertulis di sini adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, itu adalah protokol yang mengukur dan juga mengatur bagaimana proses penyampaian pesan dari satu device ke device lainnya. Kalau misalkan teman-teman belum mencapai tingkat ini, bisa klik ke Edit Filter. Kemudian seluruh box-box ini harusnya checklistnya hilang, kecuali yang ICMP ini. Di PV6 juga, di MESC juga. Gitu. Kalau sudah, bisa di-close, dan kita bisa melakukan simulasinya. Oke, semuanya sudah dikonfigurasikan, semuanya sudah di-set. Sekarang bagaimana sih caranya kita mensimulasikan untuk pengiriman video itu sendiri? Nah, caranya cukup simpel, teman-teman. Setelah kita semua set yang tadi sebelumnya, kita cukup dengan klik di sini, Simple Video. Kita pilih source-nya mana yang akan diuji coba, dalam hal ini servernya Loki. Oke, kemudian kita klik juga di tujuannya, dalam hal ini personal komputernya Dr. Strange misalkan. Oke, di event list akan otomatis muncul, dan kalau kita ingin memeriksa bagaimana proses delivernya, proses penerimaannya bagaimana, kita cukup klik panah yang sebelah kanan ini dengan tempo waktu tertentu, dan kita juga bisa mengamatinya pada saat yang bersamaan gitu. Nah, misalkan ini gua klik ya. Oke, tahap pertama, si pesan disampaikan menuju ke hub London. Oke, selanjutnya, ya, kemudian pesan disampaikan ke switch Europe dan juga ke personal komputer Dr. Strange secara bersamaan. Nah, bisa diperhatikan di sini teman-teman bahwa pesan yang tersampaikan di Europe itu tidak diterima oleh switch Europe. Mengapa? Karena tadi kita konfigurasikan proses deliver message-nya dari server Loki menuju ke personal komputernya Dr. Strange, bukan ke Switch Europe. Dan di sini kenapa bisa terjadi? Kenapa hub justru meneruskan ke Europe? Karena ini kembali lagi ke sifat hub itu sendiri. Hub itu memiliki banyak port, sama seperti Switch. Tapi ketika kita kirimkan suatu pesan melalui hub, hub itu memiliki sifat ketika kita kirimkan melalui suatu port dari hub, maka hub itu masa bodoh dengan IP address-nya atau alamat yang harus dituju. Nah, maka dari itu, si hub ini dia meneruskan ke siapapun, ke port selain sumber
pesan itu datang. Ke port selain PDU awal tadi itu datang. Makanya dia teruskan ke switch dan dia juga teruskan ke Doctor Strange begitu. Nah, ini kalau kita lanjutkan, setelah Doctor Strange menerima, Doctor Strange akan mengirim lagi ke Hub London sebagai bentuk acknowledgement, tapi Switch Europe tidak mengirimkan kembali karena dia tidak mengekspek adanya pesan tersebut begitu. Kalau kita next lagi, hal yang terjadi, hal yang sama terjadi lagi begitu di hub ini. Ketika dia menerima pesan dari Doctor Strange, maka dia juga akan mengirimkan pesan tersebut tidak hanya ke server Loki, tapi juga ke Switch Europe dikarenakan sifat hub tadi. Dia mengirimkan ke semua port yang dia punya selain dari sumbernya. Nah, maka dari itu Switch Europe kembali menolak, kembali tidak menerima pesan yang dikirimkan oleh hub. Tapi di server Loki ada tanda centangnya, berarti acknowledgement dari si personal komputer Doctor Strange-nya itu sudah diterima. Gitu. Ya, mungkin itu untuk satu simulasi. Kita uji coba dari mengirimkan suatu video dari server Loki menuju personal komputernya Doctor Strange gitu. Nah, sekarang kita akan menguji coba proses pengiriman video dari end device ke end device lainnya, tapi melalui switch, bukan melalui hub. Misalkan kita coba mengirimkan dari um, laptopnya Captain America ke PC gue, PC Fadlur Rahman Tarik Musyafa gitu ya misalkan. Sudah muncul event listnya, di sini kita bisa amati. Oke, pertama pesan dikirimkan melalui switch New York terlebih dahulu, diterima oleh switch New York. Ya, seperti terlihat di sini teman-teman, switch tidak meneruskan ke semua port yang dia punya, tapi dia menyeleksi terlebih dahulu dan dia memiliki, seperti kita tahu dia memiliki fitur selective forwarding begitu. Jadi pesan yang dia terima, dia periksa dulu alamat seperti apa, tujuannya kemana, baru dia forward, baru dia teruskan ke tujuan yang dimaksud begitu. Dalam hal ini tujuan yang dimaksudnya adalah personal komputernya Fadlur Rahman Tarik Musyafa begitu. Di sini kita dapat melihat si PC Fadlur Rahman Tarik Musyafa ini menerima, kemudian akhirnya di step selanjutnya PC mengirimkan kembali acknowledgement. Acknowledgement ini tentunya juga sudah memiliki alamat, yaitu menuju ke pengirim sebelumnya atau Captain America, laptopnya Captain America begitu. Tentunya melalui switch, kemudian oleh switch di selective forwarding dan akhirnya diteruskan ke Captain America dan ada tanda centangnya berarti acknowledgement sudah diterima. Begitu. Ini untuk simulasi dengan uh, dari end device ke end device lainnya melalui switch. Sebenarnya antara dua ini memiliki perbedaan yang signifikan ya. Kalau misalkan kita kirimkan suatu pesan lewat hub, itu pasti dia akan mengirimkan ke semua port yang dia punya. Walaupun itu bukan tujuan yang kita tuju pada dasarnya. Tapi ketika kita kirimkan melalui switch, switch ini melakukan selective forwarding. Dia memastikan dulu pesan ini harus diterima oleh siapa sih, oleh end device yang mana, baru dia teruskan. Nah, perbedaan signifikan antara dua percobaan ini adalah hal itu begitu, antara hub dan juga switch. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba lain lagi, teman-teman. Misalkan kita akan melakukan pengiriman video lagi dari server PT Dr. Zola ini, punya Dr. Zola, ke laptopnya Iron Man misalkan. Jadi cukup panjang ya, melalui hub, kemudian switch, lalu switch lagi, kemudian lalu access point dan dikirimkan secara wireless menuju laptopnya Iron Man begitu. Kita uji dengan menggunakan add sample video, kita tambahkan di source-nya terlebih dahulu dan akhirnya di tujuannya di laptop Iron Man begitu. Nah, sekarang kita mulai ya simulasinya dengan menekan tombol yang ini. Step pertama. Oke, video dikirimkan terlebih dahulu kepada hub sesuai topologi yang ada di sini, hubungannya seperti itu. Kita lanjutkan, dan karena port yang dimiliki hub selain port source-nya cuma ada satu menuju switch Europe, dia hanya mengirimkan kepada switch Europe sesuai rencana dari kita begitu. Switch Europe melaksanakan selective forwarding, akhirnya dia tidak mengirimkan ke London, tapi dia mengirimkan ke Amerika sesuai dengan tujuan yang kita ingin tuju begitu.
Selanjutnya kita bertemu switch lagi, switch Amerika melakukan selective forwarding dan diteruskan ke access point New Jersey. Dari situ New Jersey mengkonversi sinyalnya menjadi sinyal wireless dan akhirnya sedang dimuat oleh laptop Iron Man yang nanti akan diterima dan nanti sebaliknya laptop Iron Man akan mengirimkan pesan acknowledgement begitu. Kita lanjut ke step selanjutnya, pesan sudah diterima dan selanjutnya sekarang gilirannya laptop Iron Man untuk memberikan feedback, memberikan acknowledgement kepada server Dr. Zola. Melalui jalan yang sama, melalui wireless juga, ke access point untuk New Jersey, dilanjutkan ke switch Amerika, selective forwarding, kemudian ke switch Europe, selective forwarding lagi, kemudian ke Rusia, ke hub Rusia, sesuai dengan koneksi yang ada di sini. Nah, di sini ada kejadian teman-teman, di mana ketika si access point, ketika kita next lagi stepnya, ternyata video yang tadinya dikirimkan dari laptop Iron Man itu dikembalikan lagi oleh New Jersey si access point ini ke laptop Iron Man lagi begitu. Nah, mungkin hal yang bisa menjelaskan ini adalah bahwa access point ini berperan sebagai hub begitu teman-teman. Di mana dia ketika dia menerima suatu data, dia akan meneruskan ke siapapun gitu, ke port manapun. Tapi karena di sini laptop Iron Man itu dia tidak mengexpect data video itu datang kepada laptop Iron Man, maka muncullah perilaku seperti ini. Laptop Iron Man tidak menerima pesan yang video yang dikirimkan kembali oleh access point New Jersey. Kita lanjutkan dan akhirnya pesan acknowledgement dari laptop Iron Man tadi bisa sampai kembali ke server Dr. Zola. Baik, kita udah nyobain tadi gimana caranya kita ngirimin suatu PDU atau protokol data unit dari server PT Dr. Zola ke laptopnya Iron Man begitu kan. Nah, sekarang kita pengen menguji coba apakah IP address dari suatu end device itu mempengaruhi suatu cara kerja dari suatu jaringan begitu. Nah, misalkan kita uji coba ya, kita ubah IP configuration dari server Dr. Zola. Misalkan di sini IP-nya tertulis 172.18.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya atau jaringannya 172.18.0.4 gitu. Nah, kita misalkan ubah IP address dari si server PT Dr. Zola ini menjadi 172.168.0.1. Nah, oke, kita langsung coba aja ke simulasinya. Kita pakai video lagi. Misalkan source-nya dari servernya Dr. Zola. Tujuannya ke laptopnya Iron Man. Oke, kita mulai simulasinya. Ya, pertama kali berangkat, itu sudah ada indikasi seperti ini, teman-teman. Ada gambar amplop dan juga tanda silang gitu ya. Ini artinya video yang tadi kita coba kirimkan itu bahkan nggak bisa live dari servernya Dr. Zola itu sendiri. Kenapa sih teman-teman bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita kaji lagi ke IP configuration-nya, dan di router ini tadi sebelumnya udah gua set kalau IP address yang akan digunakan oleh router itu 172.18.0.4 sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Nah, router ini itu dia merepresentasikan suatu konstruksi jaringan di mana default gateway yang digunakan untuk seluruh end device yang ada dalam satu jaringan router ini itu harus bernilai sesuai IP address yang tadi sudah di-set pada router tersebut. Jadi 172.18.0.4. Nah, apabila kita set IP address si server Dr. Zola ini di dua kombinasi pertamanya itu berbeda, misalkan di sini kita tulis 172.168 bukannya 172.18, itu bakal mengindikasikan bahwa server ini kita sudah set secara statik, nggak dinamik, nggak berubah-ubah. Dia sudah di-set untuk tidak tersambung dalam suatu jaringan ini, walaupun kabelnya sudah tersambung begitu. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita lihat ke realnya, ke barang aslinya begitu ya, kita udah sambungin kabelnya, tapi nggak akan mau nyambung karena kita sudah konfigurasiin si servernya untuk menyambung ke default gateway yang kombinasi keduanya itu 168, bukan 18, teman-teman. Maka dari itu, videonya nggak bisa terkirimkan. Mungkin sekian, teman-teman, paparan dari gua. Buat kurang lebihnya, mohon maaf, and thank you for watching.